Kari Padang atau rendang. Resep diambil dari buku Indies Cookbook yang terbit di Batavia tahun 1843. Resep kali ini kita akan ambil dari buku Indies Cookbook yang terbit di Batavia tahun 1843. Nah, buku ini diterbitkan oleh perusahaan Ukena Co. Nah, buku ini dikenal juga dengan nama Kitab Masak-Masakan India. Nah, India di sini bukan artinya negara India ya, tetapi penyebutan untuk Indonesia pada masa itu. Nah, untuk mengetahui sejarah detail dari rendang ini, kita bisa baca satu artikel yang sangat bagus yang ditulis oleh Fadli Rahman. Nanti tautan artikelnya bisa dilihat di deskripsi ya. Judul artikelnya itu adalah Tracing the Origins of Rendang and its Development. Yang artinya menelusuri asal-usul rendang dan perkembangannya. Nah, Fadli Rahman ini merupakan dosen studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Pajajaran. Jadi beliau benar-benar mendalami sejarah dari suatu kuliner khas di Indonesia ini ya. Data-data historis yang digali itu begitu dalamnya. Artikel ini sangat menarik untuk dibaca dan untuk menambah pengetahuan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu catatan awal mengenai kata rendang. Nah, catatan paling awal mengenai kata rendang itu tercatat di manuskrip Melayu dari awal abad 16 atau tahun 1500-an, yaitu Hikayat Amir Hamzah. Dan manuskrip ini dicatat sewaktu penyebaran agama Islam di wilayah atau kerajaan Melayu dan merupakan literatur klasik dari Persia. Ditulis dengan tujuan agar orang-orang Melayu itu untuk melawan kerajaan Portugis yang saat itu mau menguasai Malaka, kota Malaka di Malaysia. Dan di versi Melayu ini ditulis kata rendang dan merendang. Kalimatnya sebagai berikut. Koja busur jumhur hakim pun pergi pula ke kedai orang merendang daging kambing. Lalu ia berkata, beri apalah daging kambing rendang ini barang segumpal. Nah, dari catatan ini kita mendapatkan kata rendang dan merendang. Lalu bagaimana dengan catatan kata rendang yang ada di daerah Nusantara atau Indonesia pada masa itu? Nah, di sini kita bisa lihat dari catatan satu buku yang terbit di Batavia atau Jakarta pada saat ini tahun 1677. Bukunya berjudul Vocabulaire Woordenboek atau Kamus Bahasa Belanda ke Melayu. Bahasa Indonesia saat itu juga disebut juga dengan bahasa Melayu. Buku ini ditulis tanggal 3 Agustus tahun 1677. Diterbitkan atau ditulis di Kastil Batavia pada saat itu. Buku ini juga ada edisi lain yang terbit tahun 1708 di Stadhuis atau Balai Kota Batavia. Kita lihat kota Batavia atau Jakarta pada masa itu. Kota yang begitu indah, dikelilingi oleh tembok, dan kota tua ini disebut juga Kastil Batavia. Nah, kita lihat posisi Stadhuis atau Balai Kota yang sudah berumur hampir 400 tahun. Tepatnya berawal dari tahun 1627, di mana bangunan itu sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Nah, kita lihat di halaman 180. Pen atau Ijzerpen om te braden. Itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kuali besi akan rendang. Maksudnya kuali besi untuk rendang. Nah, jadi yang dimaksud rendang itu apa? Nah, kita lihat lagi di halaman 33. Braden in the pan, atau diartikan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu adalah rendang. Artinya seperti memasak atau menggoreng. Nah, jadi rendang pada masa itu artinya adalah memasak atau menggoreng di dalam kuali, bukan merujuk pada suatu masakan tertentu. Nah, pertanyaan kedua adalah, kenapa resep yang bernama rendang hanya ada di catatan resep yang dimulai dari abad 20 atau tahun 1900-an ke atas? Nah, resep awal-awal yang menggunakan kata rendang sebagai nama masakan ini, saya baru bisa menemukannya di resep-resep tahun 1900 ke atas. Contohnya adalah resep ini. Resep ini ditulis oleh keluarga R.A. Kartini, yaitu R.A. Kardina. Kemungkinan resep ini dituliskan tahun 1900 awal. Resepnya sudah berjudul rendang. Dan bahan yang dipakai di sini ini adalah daging ayam. Dan kita bisa lihat resep berikut ini yang berjudul
The Mam's Own Cookery Book. Resep yang terbit tahun 1920 di Singapura. Nah, resep ini juga sudah menggunakan kata rendang sebagai nama masakannya. Nah, resep ini ditulis oleh orang Inggris sebetulnya. Lalu ada lagi satu buku yang bernama Oz Indies Cookbook. Buku ini terbit pertama kali di Semarang tahun 1866. Jadi, buku ini dicetak dengan edisi yang terus disempurnakan. Lalu saya udah coba cari dari berbagai edisi ya, dari cetakan awalnya di tahun 1866 sampai yang edisi dicetak di tahun 1893 itu tidak ada resep rendang yang menggunakan kata rendang. Lalu buku Oz Indies Cookbook yang diedisi yang dicetak tahun 1934 ini barulah resep yang menggunakan kata rendang itu ada. Nah, di resep ini juga dituliskan bahwa rendang itu dimasak sampai kering, sampai keluar minyak. Nah, lalu sebelum abad ke-20, resep rendang ini dituliskan sebagai apa? Resep rendang ini dituliskan sebagai kari Padang. Nah, kita lihat di buku ini. Kari Padang itu sudah tidak ada. Jadi resep kari Padang ini sudah berubah nama menjadi rendang. Nah, di sini kita bisa mempunyai sedikit gambaran dari buku The History of Sumatra ditulis oleh William Marsden. Nah, buku edisi keduanya itu diterbitkan di London di Inggris tahun 1784. Dia menuliskan bahwa hampir semua makanannya itu disiapkan atau dimasak dengan cara yang kita kenal sebagai kari. Karena kari itu duluan dikenal di Eropa ya, karena Inggris kan menjajah India. Dan dalam bahasa Melayu disebut juga gulai yang dimasak menggunakan unggas atau daging dengan berbagai rempah. Nah, menurut Marsden yang membedakan antara gulai ini dengan kari India adalah penggunaan santan dan penggunaan rempah yang tidak terlalu banyak, tidak sebanyak kari-kari India. Nah, dari sini kita mendapat gambaran ya bahwa masakan rendang pada saat itu disebut juga kari dan dimasak menggunakan kuali besi ya. Nah, kita lihat buku Indies Cookbook atau kitab masak-masakan India yang terbit tahun 1843 di Batavia yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Kari Padang dari ayam, sapi atau karbo. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, jinten, kunyit, serai, cabai, terasi, asam, kelapa, dan lengkuas. Kunyit dan daun jeruk, purut, giling dulu semuanya sampai halus. Kalau sudah halus, tumis sama mentega. Baru taruh itu daging. Habis pakai air santan dan garam. Cukup aneh ya, pakai mentega ya. Kita coba aja yuk resepnya yuk. Ini semua bahan-bahannya ya. Ini ada daging, kita pakai daging sapi. Kita ada kelapa nih. Ini kelapa udah di parutan kelapa ya. Udah disangrai. Nanti kita halusin. Lalu ada kunyit, lengkuas, serai, sama daun jeruknya. Lalu ada bawang putih, bawang merah, dan ini mentega nih ya buat tumis. Ada jinten sama ketumbar, ada terasi, ada asam, ada cabai, sama ada santannya di sini. Nah, ini bumbu-bumbunya yang udah kita halusin. Terasinya juga termasuk kita halusin di sini ya. Asamnya udah kita encerin, sama bumbu ketumbar dan jintennya udah kita halusin. Ini kelapanya juga parutan kelapanya udah kita halusin lagi sampai berminyak gini ya. Kita masukin dulu menteganya. Kita masukin bumbunya. Nah, kita masukin dagingnya. Kita masukin bumbu ininya, bumbu keringnya, kelapa ininya, sangrainya, sama asem. Lalu kita masukin santannya ya. Nanti kita masak sampai setengah kering aja ya. Nah, ini udah 1,5 jam nih. Udah makin kental. Nah, kering sampai segini nih sebetulnya udah enak nih. Tapi kalau mau dikeringin lagi ya itu selera masing-masing ya. Ada yang suka kering banget, ataupun ada yang suka seperti ini. Nah, ini udah jadi ya, segini aja ya, nggak usah terlalu kering, segini aja udah cukup. Nah, ini udah jadi, kita pindahin ke mangkok sebagian ya.
Nah, menurut catatan Marsden tahun 1700-an waktu dia mengunjungi Sumatera, dia menuliskan bahwa makanan Sumatera itu mereka sebut juga dengan kari ya atau gulai. Itu berbeda dengan kari India karena pemakaian bumbunya yang nggak terlalu banyak, nggak sebanyak kari India. Dan di resep ini juga bumbunya nggak terlalu banyak ya, nggak ada bahan-bahan rempah yang banyak sekali seperti rendang Padang atau rendang Minangkabau yang kita kenal sekarang. Kita cobain ya. Rasanya enak. Tentunya berbeda dengan yang kita kenal ya, rendang Minangkabau ya. Itu kan hitam pekat, karamel dari santan dan bau bakaran kayunya itu kenceng sekali. Rempahnya juga banyak. Tapi ini enak banget malah. Ini karena pemakaian kunyitnya ya, jadi kuning-kuning begini nih. Dagingnya udah empuk. Kita coba lagi sekali lagi. Bisa nambah lagi ini mah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di resep yang lebih unik lagi dan lebih jadul lagi.